Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama ingin saya haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Profesor Heri, Pak Penulis, Pak Dhani, dan saya kira Pak Profesor Reda Mantovani, teman saya, atas undangan yang berikan. Maaf, saya tidak bisa lama karena saya ada acara penting juga jam 5. Tapi saya ingin sampaikan beberapa saja yang tadi untuk menanggapi apa yang dikatakan Pak Dhani, menanggapi tesis atau tema daripada buku ini, yaitu hilirisasi. Pentingnya hilirisasi untuk memajukan bangsa kita. Saya kira pada intinya ini adalah untuk menambah nilai tambah, value added kepada segala komunitas ya, yang kita dapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya alam, tapi bukan hanya sumber daya alam, kita juga termasuk lahan, ya, pertanian, laut yang mengandung bukan hanya ikan tapi juga sumber-sumber lainnya, rumput laut, juga ada padang lemon, seagrass. Ini semua mengandung kekayaan negara kita. Yang saya mau menanggapi bahwa apa yang dikatakan Pak Dhani, ya, selain dari hilirisasi sumber daya alam, juga kita jangan lupa pentingnya pendidikan manusia. Karena selain dari sumber daya alam, ada sumber daya manusia yang terus terang saja bangsa Indonesia ketinggalan jauh. Kalau kita lihat, dan saya sudah ikuti skor dan ranking pendidikan, sistem pendidikan, mutu pendidikan nasional, di antara 70 negara, Indonesia ketinggalan jauh. Saya sudah ikut namanya PISA, PISA, saya kira seluruh masyarakat sivitas akademika sudah tahu PISA. Comparative study terhadap pendidikan nasional 70 negara. Selalu ranking nomor 1, saya lihat perhatikan, selalu yang tadi disebut Finlandia, New Zealand, Singapura. Ada juga Korea Selatan. Jepang jauh di bawah. Amerika apalagi di bawah. Ya, Inggris juga di bawah. Selalu Finlandia, New Zealand, Korea Selatan, Singapura. Indonesia sayangnya, yang saya lihat terakhir, kita peringkat nomor 63. 63 dari 70 negara, ya. Nah, ini yang selalu disebut mengenai anggaran. 20% anggaran dari APBN. Tapi masalahnya yang tadi disebut juga oleh Pak Dhani mengenai research and development sangat rendah. Kalau tidak salah Pak Dhani, saya perhatikan kita 0,3% dari PDB kita. Korea Selatan 3%, 4%, tadi Pak Bani bilang 6%. So mungkin yang saya lihat dan Pak Dhani lihat memang berbeda. Tapi ini hilirisasi harus juga kita menambah kualitas rakyat kita, sumber daya manusia, dan di situ kita harus lebih banyak untuk pendidikan. Nah, kenapa pendidikan begitu penting? Kita lihat saja satu statistik yang saya sudah perhatikan selama 15 tahun. 15 tahun. Tahun 60, ibu-ibu, bapak-bapak, tahun 60, ekonomi Indonesia di atas, ekonomi Indonesia, Nigeria, Ghana di atas Korea Selatan. Ini data dari Bank Dunia. Indonesia jauh di atas Korea Selatan. Tahun 60. Namun tahun 2024-2025, sebentar lagi 2026, ekonomi kita per kapita 1/10 dari Korea Selatan. 1/10. PDB kita 1/10 per kapita dari Korea Selatan. Korea Selatan jauh lebih kaya, jauh lebih makmur, jauh lebih sejahtera daripada bangsa Indonesia. Mengapa? Kita harus tanya. Kenapa? Faktornya adalah sumber daya manusia. Tidak ada jawaban lain. Karena kenapa?
Korea Selatan tidak memiliki sumber daya alam apapun. Saya sudah ketemu beberapa orang Korea Selatan, Pak Dhani. Mereka selalu bilang, kami orang Korea Selatan iri. Bukan cemburu ya, iri dengan bangsa Indonesia. Kenapa? You have everything, we have nothing. Sumber daya alam bangsa Korea itu terletak di Korea Utara. Utara, bukan selatan. Selatan itu daerah pertanian. Utara itu ada batu bara, ada emas, ada iron ore, ada semuanya ada utara. Tapi kuncinya adalah manusia. Dan ternyata manusia Korea Selatan unggul daripada manusia utara karena apa? Salah satu adalah sistem politiknya. Nah, kita beruntung kita politiknya cukup bebas, liberal. Dan kita bisa ada pilihan. Dan di sini Pak Dhani, dengan hilirisasi harus juga didampingi oleh, karena kenapa yang Pak Dhani katakan tadi, sumber daya alam kita 50 tahun lagi habis. Betul? Tadi disebutkan 30, 40, 25 tahun, saya perhatikan semua. 50 tahun lagi habis. Ya, pada saat cucu saya punya cucu, insya Allah, ya, cucu saya punya cucu, insya Allah, ya, kita habis. Maka kita harus ambil kesempatan sekarang yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita harus ambil juga sambil kita hilirisasi sumber daya alam, kita juga harus menambah mutu rakyat dan bangsa kita. Maka ya saya kira Pak Ferry, kita sudah saksikan pemerintah sudah mulai program-program sekolah rakyat. Supaya anak-anak di desil nomor 1 yang paling miskin, yang tinggal di gubuk-gubuk, yang dengan penghasilan 500 dan 600 ribu rupiah, yang terbukti ada perempuan kecil namanya Naila, yang jadi perhatian dari Presiden sendiri. Ya ini adalah aset negara, aset bangsa yang harus kita tambah mutunya, tambah ilmunya supaya mereka bisa bangsa yang berharga, bangsa yang bisa nambah ekonomi kita. Nah, tadi saya sangat-sangat perhatikan dan saya sudah tahu mengenai penghasilan dan penerimaan negara kita. Tadi Bapak ya Pak Dhani bilang 9-10% itu dari GDP kita. Terus terang saja 11-12 tahun yang lalu saya ditugasi Pak Prabowo memimpin suatu tim dari partai kami untuk melihat bagaimana potensi negara kita, dan salah satu titik lemah kita dan juga berpotensi yang besar untuk kita adalah penerimaan negara kita. Parah. Sistem penerimaan negara kita, pajak, bea cukai dan semuanya sangat-sangat parah. Parah sekali. Tadi Bapak bilang 9-10%. Indonesia betul, kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu Pak Purbaya 2 minggu lalu Pak Dhani. Beliau membenarkan apa yang beliau katakan. Kan saya bilang waktu itu, sejak 2013 saya perhatikan dan saya sudah ketemu Bank Dunia 8 kali. Minggu depan saya ketemu lagi untuk 9 kali. Dan data dari Bank Dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNBP, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan. Pada saat Kambodia Pak Dhani, tadi Pak Dhani bilang kan Filipina. Saya menunjuk negara Kambodia. Kambodia lebih miskin dari kita, lebih miskin dari Filipina. 10 tahun lalu, penerimaan negara, yaitu termasuk pajak, cukai, PNBP, royalti, ya dari emas, tembaga dan sebagainya, batu bara, juga biaya masuk dan sebagainya, Kambodia itu 9%. Indonesia 12%. Itu 11 tahun lalu, 10 tahun lalu. Sekarang Pak Dhani, Kambodia 18%. Indonesia di mana? Tetap 12%. Berarti apa? Berarti nggak ada kenaikan. Nah, itu bedanya apa ibu, bapak-bapak? 6% kelihatan kecil. Tapi 6% dari suatu ekonomi
PDB-nya adalah 25.000 triliun, 6% itu 1.500 triliun. Defisit APBN kita 300 triliunan, tidak sampai 400 triliun defisit. Berarti kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit, Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya. Kita bisa memberi bantuan luar negeri kepada negara-negara miskin lainnya. Indonesia superpower. Tinggal apa? Tinggal kita benahi aparat kita. Maka ada orang yang luar biasa bagus lah. Namanya Purbaya, ditugaskan dan akan segera laksanakan. 6%. Kecil kelihatannya, tapi besar maknanya. 6% dari 25.000 triliun itu 1.500 triliun. Kita bisa dapat dan seharusnya dapat tiap tahun sekarang saat ini. Di situ Pak, kita dalam titik lemah kita bisa rubah jadi potensi. Dan ada satu lagi sebelum saya pergi ya. Ternyata Bank Dunia katakan ke saya, bahwa di Indonesia ini yang betul-betul besar adalah namanya ekonomi abu-abu, ekonomi hitam, berarti tidak tercatat dalam ekonomi kita. Ekonomi hitam, ekonomi abu-abu, black market, dulu pasar gelap dulu namanya. Ternyata Bank Dunia katakan saat ini itu kurang lebih 35% daripada ekonomi kita. Tidak tercatat. Nah, terus terang saja, saya juga ikut bertanggung jawab. Saya salah satu penyebab ekonomi gelap itu. Kenapa? Karena saya pakai seorang tukang rambut. Namanya Anton. Dari Garut. Ternyata Garut itu banyak tukang rambut, Pak. Anton ini datang besok kalau salah jam 9 ya, Anton datang mau gunting rambut saya, agak cukup. Dan selalu kalau dia ini, saat saya membayar, tahu saya bayar apa? Dengan uang tunai. Tidak ada kwitansi, tidak dipungut 11%. Ya maaf, dia tidak minta, saya tidak kasih. Saya kasih cash. Dia senang, saya kasih tip lagi besar. Oke. Tapi bukan hanya saya saja. Pak Wakil Menteri Keuangan mantan, Pak Anggito juga mengakui. Dia juga Wakil Menteri Keuangan bidang penerimaan negara, Pak. Dia mengaku ke saya, dia juga sama, tukang rambut dari Garut juga datang. Dan tidak dipungut 11%. Dan terusnya dan seterusnya. Coba, ibu mampir di warung Tegal. Ya, apa ibu ditagih kwitansi, dikasih kwitansi. Ibu bayar 11%. Coba dipikir, kita semua di sini ikut bertanggung jawab. Kita semua di sini bersalah. Nah, pada saat itu harapan bangsa kita, bayangin pada saat nanti semuanya masuk ekonomi yang benar, yang tercatat, dan nanti ada program nanti digitalisasi. Semuanya nanti berupa BLT dibayar ke rakyat, ya fakir miskin dan sebagainya, itu nanti akan dibayar dengan handphone. Semuanya nanti akan masuk digitalisasi pemerintah. Itu sudah ada dipikirkan pada satu ketika kita ikut jejak pemerintah India dan pemerintah China yang sudah dua-duanya sudah laksanakan, dan di situ Indonesia jadi superpower. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia bukannya 25.000 triliun. Sesungguhnya saat ini ekonomi kita sudah 32.000 triliun. Tapi 7 triliun itu nggak tercatat. Tapi itu ada. Ya. Dari Anton dan Anton lain yang gunting rambut seluruh Indonesia. Nah itu di situ 11%. Di situ Pak, Indonesia jadi superpower. Ya. Saya kira tinggal kita kelola aja. Ya, bangsa kita dengan baik. Saya kira itu Pak yang saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan selamat Pak ya, Pak Dhani. Ini luar biasa ciptaan Bapak, dibantu tentu oleh Profesor Rida kita.
Terima kasih atas prakarsa ini dan saya kira luar biasa. Ini sebetulnya harus dibaca setiap mahasiswa di kampus UI dan kampus-kampus lainnya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hasim.